Shalom keluarga besar SMP Kristen Terang Bangsa. Pagi hari ini kita merayakan Natal bersama meskipun lewat online. Tapi Miss Dancer di sini berharap ada sukacita Natal, ada damai sejahtera Natal tinggal di dalam hati kita semua. Mari pagi hari ini kita mulai sembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang ada ya Tuhan. Engkau perbolehkan kami Tuhan merayakan Natal Tuhan meskipun lewat online ya Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang beracara Tuhan. Biar Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau juga hadir di tempat setiap anak-anak-Mu berada ya Tuhan. Setiap yang streaming, orang tua, siswa, juga guru yang ada ya Tuhan. Karena Engkau adalah pribadi Tuhan yang datang. Karena Engkau adalah pribadi omnipresent Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau bisa hadir Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari sembah Dia. Kiara bayara syakaya rata kaya rapa kaya rasyekireta. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji
Mari kita bersorak lebih lagi buat Tuhan Yesus. Semuanya tepuk tangan. Woo!
datang kepada hadirat Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan setiap hati kita. Kita masuk lebih lagi. Seperti
Natal yang indah. Natal adalah Natal yang penuh mujizat. Kita percaya bahwa kelahiran Tuhan, kelahiran Yesus semata-mata karena mujizat. Jika Natal itu hadir di dalam hidup kita, artinya Yesus lahir di dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan yang baru. Ada sukacita yang begitu luar biasa atas hidup kita. Sekali lagi kita mau katakan, bila Natal ini, Natal yang begitu indah lahir dalam hidup kita. Bila Natal ini, Natal yang penuh bermakna dalam hidup kita. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau katakan sekali lagi, kita mau nyanyikan sekali lagi. Bila itu masuk di dalam hidup kita. Bila tahun ini, tahun yang berbeda. Kita tahu banyak hal tahun ini kita lewati. Tapi ada Natal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Natal ini tidak akan berarti tanpa kasih-Mu Tuhan yang hadir dalam hidup kami. Ya Tuhan, hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Ya Tuhan, indahnya Natal ini. Ya Tuhan, sebab Natal itu Tuhan, tanpa Engkau, tanpa berarti dalam hidup kami Tuhan. Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Dengan pelan katakan, sebab Natal. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Biar lahir dalam hidup kami, lahir di hatiku. Hanya Engkau Tuhan. Kami rasakan Natal ini Tuhan. Indahnya Natal ini Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir Tuhan, lahir di hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya bersama-Mu Yesus Tuhan. Kami rasakan Natal itu Tuhan. Sebab Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Beri setiap kami pengertian akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dalam acara Natal ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau yang sampaikan yang jadi hati-Mu buat setiap kami. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Buat kami menangkap yang dari hati Tuhan. Biar firman-Mu ini bicara buat setiap pribadi yang mendengar, yang melihat video rekaman ini Tuhan. Beracaralah Tuhan, beracaralah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin, amin. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Samuel Surya Dharma. Saya
dari Youth Inc. JKIJ Kerajaan. Dan beberapa hari yang lalu saya dapat diminta buat sharing, mengisi kebaktian Natal buat teman-teman SMP Terang Bangsa sekalian. Senang rasanya ketemu dengan teman-teman sekalian, walaupun mungkin tidak secara langsung, karena sejujurnya saya ini alumni dari Terang Bangsa. Sekian tahun yang lalu saya sekolah di SMA Terang Bangsa, dan hari ini saya sudah bekerja, dan senang kembali bisa sharing buat teman-teman di SMP Terang Bangsa ini. Nah, hari ini kita ada sebuah tema di kebaktian Natal ini yang berjudul The Prince of Peace. Saya ajak teman-teman sekalian buat sama-sama dengan saya buka di Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari buka bersama-sama dengan saya di Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Hari ini tema kita adalah The Prince of Peace. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Raja Damai. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Raja Damai? Kata Raja Damai dalam bahasa Ibrani disebut Shar Shalom. Dan kata damai itu berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, aman, tenang, rukun. Dan kata damai sebetulnya berarti juga pemulihan sebuah hubungan. Teman-teman coba bisa bayangkan, dalam sebuah perang misalnya dari negara A dan negara B berperang begitu. Ketika kita bilang mereka damai, artinya pemulihan hubungan antara negara A dan B sudah dilakukan. Dan hari ini saya mau share 3 poin apa yang Tuhan bagikan ketika dia bilang dirinya ini Raja Damai. Karena saya percaya ketika Tuhan sebut namanya, itu tidak cuma sekedar iseng, Raja Damai, tidak sekedar iseng. Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kita anak-anaknya. Dan hari ini saya mau ajak kita sama-sama belajar 3 damai yang Tuhan berikan buat setiap kita. Yang pertama adalah damai dengan Tuhan. Katakan damai dengan Tuhan. Teman-teman tahukah kenapa saya bilang damai dengan Tuhan? Karena pertama kali ketika manusia diciptakan, manusia kan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena dosa itulah sejujurnya hubungan antara Tuhan dan manusia itu rusak. Secara nggak langsung kita ini menjadi musuhnya Tuhan karena dosa. Karena Tuhan yang Maha Kudus itu tidak bisa bersama-sama dengan yang tidak kudus. Tapi Tuhan yang baik itu begitu menginginkan relationship dengan setiap kita, anak-anaknya. Itu sebabnya ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam, manusia pertama yaitu Adam, Tuhan menciptakan Adam serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan selain itu Tuhan juga memberikan Adam perasaan, kehendak, dan pikiran. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia sebagai robot, tapi Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan, yang punya perasaan, kehendak, dan pikiran. Teman-teman sadarkah bahwa ketika Tuhan sebut dirinya Raja Damai, dia turun ke dunia, dia ingin ada pemulihan hubungan antara kita, anak-anaknya dengan dia. Maka dari itu Tuhan kirim anaknya yang paling dikasih, yang paling disayang. Ada sebuah lagu berkata The Darling of Heaven, yang paling dikasih di surga, diturunkan ke dunia, mati di kayu salib buat menebus dosa saudara dan saya. Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan begitu mencintai kita. Dia beri setiap kita kehendak bebas supaya kita mengerti artinya true love. Dia gak pernah paksa kita buat mencintai dia, tapi dia mau kita mencintai dia atas kesadaran kita dan dengan sepenuh hati kita. Saya ajak teman-teman sekalian buat buka di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, cinta sejati itu tidak
sekedar ucapan. Seringkali dalam hubungan pacaran, hubungan pertemanan kita bilang I love you, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu. Ya, biasanya cewek-cewek ini kalau ketemu cowok, biasanya cowok ini jago ngomong. Biasanya cowok yang gampang pacaran ini jago ngomong. Biasanya cewek terlena dengan omongan cowok. Begitu udah dibilang kamu cantik, sweetheart, ya pagi-pagi di chat, halo sweetheart, sudah bangun belum? Ketika malam, good night sayang, selamat tidur, mimpi indah ya. Seringkali kita hanya ukur rasa sayang dari sebuah ucapan. Tapi tahukah teman-teman, lebih daripada ucapan, Tuhan memberi tindakan buat setiap kita. Tuhan gak cuma omong kosong, dia gak cuma bilang I love you, that's it, no. Dia buktikan dengan sebuah tindakan. Dia gak beri malaikatnya buat turun ke dunia, tapi dia beri anaknya yang paling dia kasihi. Dia sendiri turun ke dunia buat setiap kita. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan buat teman-teman sekalian. Sudahkah kita ini bertobat dan mengundang Tuhan masuk dalam hati kita? Sudahkah kita berdamai dengan Tuhan, dengan kita mengakui dosa kita dan mengundang Dia lahir di hidup kita? Natal yang sesungguhnya bukan perayaan, bukan Santa Claus bagi-bagi hadiah, bukan nyanyi-nyanyian pakai topi dan segala macamnya. Tapi Natal yang sejati adalah ketika Juru Selamat itu lahir di setiap hati kita. Yesus Sang Penebus itu masuk dalam setiap hati kita. Hari ini, apakah Yesus sudah ada dalam hatimu? Apakah engkau sudah memanggil Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Saya punya sebuah cerita, teman-teman. Saya punya teman, saya ingat waktu itu saya masih SMP, saya seumuran teman-teman sekalian. Saya suka dolan, suka main. Ya, di masa SMP, SMA ini kan masa-masa puber ya. Dan kita juga punya kenakalan-kenakalan tertentu karena kita sedang mencari jati diri. Nah, hari itu saya punya teman baik, tapi teman saya ini super nakal. Dia suka jailin temennya, dia suka ngerjain gurunya, dia suka berantem, dia malas-malasan, berapa kali bolos. Ya, hari itu di sekolah kami nggak boleh bawa handphone. Teman saya selalu ngumpet-ngumpet bawa handphone. Ya, waktu pelajaran dia dengerin lagu. Ya, dia nakal. Hari itu dia bukan murid yang teladan. Waktu SMP dia nakal, SMA dia bertumbuh juga nakal juga. Meskipun sudah nggak satu sekolah, tapi saya dengar dia pacaran gonta-ganti, dia berantem, ya, dia suka minum alkohol dan segala macamnya. Dan setelah SMA dia ke kuliah. Nah, saat kuliah ini saya bertemu lagi dengan dia. Saya banyak berkomunikasi dengan dia. Saya bilang, "Mbok ya nakal, jangan keterlaluan lah. Sudah cukup lah, bertobat, nyari Tuhan lah." Ya, seperti biasa, tetap gak mau. Tapi dia tetap coba jalan hidup. Saya tetap baik sama dia, saya berteman baik sama dia. Kebetulan kami punya hobi yang sama, kami suka nge-gym. Ya. Dan waktu di kuliah itu, Tuhan itu baik, teman-teman. Tiba-tiba teman saya ini bilang, Sam tolong temani saya. Aku mau kenalan sama seorang cewek. Diajak kenalan tuh, diajak nemenin dia. Kita ke tempatnya cewek ini, dan singkat cerita dia suka sama cewek ini. Dia dekat dan pacaran sama cewek ini. Dan ternyata cewek yang dia suka ini adalah pelayan di sebuah gereja, di sebuah gereja. Dia cinta Tuhan, dia pelayanan. Dan beberapa waktu kemudian tiba-tiba waktu saya nginep di rumahnya, dia sedang buka YouTube, dia nyetel sebuah seri khotbah mungkin, isinya tentang mukjizat tulang rusuk. Saya tahu itu Pastor Philip Mantova khotbah waktu itu. Dan saya kaget, "Loh, kamu kok lihat acara rohani gini, khotbah, tumben-tumbenan kamu dengerin khotbah?" "Ya Sam, saya butuh Tuhan, saya harus bertobat." Dan singkat cerita, mereka pacaran, pelan-pelan hidupnya berubah. Dia mulai tidak sekedar cuman tahu Tuhan, tapi dia mulai benar-benar kenal Tuhan. Dia mulai doa pagi, doa malam. Ya, belakangan saya tahu bahwa dia sudah masuk pelayanan, jadi guru sekolah minggu. Teman saya ini badannya gede, lebih tinggi dari saya, keker, keren lah, badannya jos. Kayak atlet binaraga gitu. Tapi dia jadi guru sekolah minggu. Bayangin, yang tadinya males lihat anak-anak, dia mau
melayani di sekolah minggu. Dan hari ini dia menikah dalam kekudusan, dia nggak MBA, married by accident, dia nikah dan bahagia. Dapat pekerjaan, semuanya ditata Tuhan luar biasa. Teman-teman, ketika kita mengundang Tuhan jadi raja dalam hidup kita dan membawa damai atas hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan itu pasti membuat perubahan yang dahsyat dalam setiap hidup kita. Maukah engkau terima Sang Raja lahir di hatimu? Maukah engkau terima damai itu di hatimu? Yang kedua adalah damai dengan diri kita sendiri. Katakan damai dengan diri kita sendiri. Saya ajak teman-teman buat buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Firman Tuhan berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tahukah teman-teman bahwa di luar sana ada banyak orang yang sedang mencari kedamaian. Tahukah teman-teman bahwa kedamaian itu diinginkan banyak orang. Ada banyak orang yang mencoba mencari kedamaian dengan rokok, dengan alkohol, dengan minuman keras, dengan clubbing, dengan party, dengan banyak hal. Ada banyak orang juga yang mencari kedamaian dengan kepopularitasan mereka. Tapi kenyataannya toh mereka tidak menemukan damai itu di sana. Tapi hari ini saya mau beritahu kabar baik dan kebenarannya bahwa Tuhan itu sumber damai dan Dia memberikan kedamaian itu di hatimu dan di hatiku. Ketika kita mengundang Tuhan, kita damai dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah Dia memberi damai di hati kita. Teman-teman tidak usah cari di mana-mana. Damainya itu di hatimu sendiri. Tapi buat bisa merasakan dan menikmati damai yang Tuhan beri, kita juga harus berdamai dengan diri kita. Berdamai dengan diri kita gimana kok maksudnya? Yang pertama kita harus belajar buat terima diri kita apa adanya. Banyak orang gak bisa menerima dirinya apa adanya. Padahal Tuhan menerima kamu dan saya apa adanya. Tapi Dia gak pernah biarkan kita jadi apa adanya. Belajar buat menerima keberadaan kita. Ya, mungkin teman-teman dilahirkan dengan fisik yang gak seganteng atau secantik artis-artis di drama Korea. Mungkin suaramu gak sebagus artis-artis di K-pop. Tapi tahukah engkau spesial, engkau mulia. Bukan dari suaramu, bukan dari fisikmu, bukan dari latar belakangmu, bukan dari keuanganmu, bukan dari backgroundmu. Saya juga waktu seusia teman-teman di usia SMP, saya ingat dulu saya juga kurang percaya diri. Kenapa? Karena kulit saya hitam. Saya suka dolan, suka basketan, siang-siang basketan, naik sepeda waktu itu. Dan hitam, saya hitam. Dibandingkan teman-teman saya juga saya pendek. Saya pendek, hitam, hidup lagi. Itu yang repot. Ya, saya minder teman-teman. Saya tidak seganteng teman-teman saya. Di SMA juga. Teman-teman saya putih-putih, ganteng-ganteng. Saya nggak merasa ganteng kayak mereka. Tapi setelah bertumbuh, saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Fokus saya bukan lagi ke diri saya, membandingkan diri saya dengan teman saya. Tapi fokus saya ke Tuhan. Dan ketika saya fokus ke Tuhan, akhirnya saya bisa menerima diri saya. Teman-teman, saya lahir bukan dari keluarga yang baik-baik. Papa dan mama saya cerai. Bahkan papa saya menikah lagi. Orang bilang, kalau kita broken home, kita layak dong, kita boleh dong rusak hidup kita. Saya bilang teman-teman, engkau rusak atau engkau jadi orang baik. Engkau jadi orang yang semerawut atau engkau jadi orang sukses. Itu pilihanmu sendiri. Jangan jangan kambing hitamkan orang lain buat membenarkan apa yang kau lakukan. Seringkali yang membuat kita ini kehilangan damai sejahtera adalah ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Hari-hari ini kita kenal begitu banyak media sosial. Salah satu yang terkenal adalah Instagram dan TikTok mungkin. Kita banyak kali lihat di Instagram, orang kelihatannya bahagia, hidupnya kok senang-senang, traveling terus. Ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Padahal kita nggak ngerti kalau mereka ini pakai filter.
Atau foto itu foto sekali mereka pergi, mereka foto bolak-balik dan di postnya berkala. Kita nggak pernah ngerti kehidupan seseorang hanya dari media sosialnya. Seringkali kita bandingkan dengan mereka. Hidup kita yang real dibandingkan dengan hidup dunia maya. Itu yang membuat kita ini sebenarnya kehilangan damai sejahtera. Hari ini saya mau berkata demi kasih Tuhan buat teman-teman sekalian. Berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Terima hidupmu apa adanya. Karena Tuhan mencintai engkau bukan dari seberapa mahal baju yang kau pakai. Bukan dari seberapa ganteng dan cantik dirimu. Bukan dari seberapa kaya engkau. Tapi Dia mencintaimu seberapa engkau ada. Hari ini belajar buat melihat kebaikan Tuhan dan mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan kasih buat setiap hidup kita. Tapi poin yang ketiga, saya mau ajak kita belajar buat mengerti bahwa Tuhan memberi damai dengan sesama. Katakan damai dengan sesama. Jadi Tuhan memberi kita damai dengan Tuhan. Yang kedua, damai dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, damai dengan sesama. Saya ajak teman-teman buat buka sama-sama Alkitabnya lagi dengan saya. Di Matius 5 ayat yang ke-9. Matius 5 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat teman-teman sekalian. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Teman-teman, ada 2 poin yang saya mau garis bawahi dari ayat ini. Dari damai dengan sesama ini. Yang pertama, Tuhan mendamaikan kita dengan musuh kita. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Kata Tuhan mendamaikan kita dengan musuh kita maksudnya gimana kok? Seringkali teman-teman kita ini dalam hidup ini pasti ngalami gesekan. Dengan teman-teman, dengan saudara, dengan keluarga dan segala macamnya. Kita ngalami gesekan. Bahkan kita punya musuh. Ya. Tapi Tuhan mau kita ini tidak punya musuh teman-teman. Tuhan mau kita ini punya banyak teman. Tuhan mau kita ini berbagi kasih. Tuhan mau kita jadi terang dan garam buat sekitar kita. Saya punya kesaksian teman-teman tentang 2 poin ini. Suatu ketika tahun lalu, saya dikirim buat belajar di Singapura, di SOT Singapura. Dan itu sekolah Alkitab, kurang lebih 7 bulan. Dan di sana banyak teman-teman yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka full timer, ada juga yang gembala sidang, ada yang anak gembala. Pelayan-pelayan luar biasa. Mereka sudah pelayanan lama. Dan hari itu saya diizinkan buat mengalami proses Tuhan buat diri saya. Saya satu hostel, satu ruangan lah, satu ruangan dengan seorang teman. Jadi satu ruangan itu ada 2 kamar, dan saya satu ruangan dengan seorang teman, orang Indonesia juga. Dan hari itu singkat cerita di sekolah Alkitab, saya berantem sama orang ini 3 kali teman-teman. Tuhan ajari saya buat belajar rendah hati dan belajar buat berdamai dengan musuh saya. Gak tahu kenapa kayaknya gak cocok aja. Padahal masalahnya sepele-sepele tapi kita berantem. Yang pertama Tuhan ajarin ketika berantem yang pertama ini ya. Tuhan ajari buat Sam, coba minta doakan orang ini. Minta maaf dan minta didoakan. Saya ya sebagai seorang cowok yang pride-nya tinggi. Saya gak mau, Tuhan gak mau. Tapi dia ngomong dan saya belajar buat taat. Saya ikuti Tuhan. Akhirnya saya ketuk kamarnya waktu itu. Saya minta maaf. Maafin saya kok ya. Tolong doakan saya. Saya salah. Saya mau belajar jadi lebih baik lagi. Tolong doakan saya. Singkat cerita beres kali pertama. Tapi kali kedua kita gesekan lagi. Karena hal-hal sepele sebetulnya. Tapi di kali kedua ini Tuhan mau belajar saya buat melakukan cara yang berbeda. Tuhan mau saya buat belajar buat memberkati. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan bilang, coba belajar kasih apa yang orang ini butuhkan. Saya coba cari tahu, apa ya orang ini butuhkan ya. Teman-teman tahu kan di Singapura itu nggak semurah di Indonesia. Ya, di sana minuman, makanan lebih mahal. Saya ngirit di sana. Dan hari itu Tuhan dorong saya buat ngasih sesuatu buat teman saya ini. Gak gampang teman-teman. Tapi saya belajar buat, oke Tuhan aku mau taat. Singkat cerita saya cari tahu, saya tanya berapa teman. Dan ternyata teman ini lagi gak sehat. Dia butuh sebuah minuman yang seger, yang enak, yang buat tenggorokannya lebih oke gitu. Saya coba belikan dan saya kasih. Ajaibnya teman-teman ketika saya kasih, saya melakukan ketaatan. Dalam ketaatan saya kasih minuman itu. Tiba-tiba responnya sangat baik. Dari kita yang diem-dieman, dari kita yang berantem.
yang musuhan, yang tidak sapa-sapaan. Begitu saya kasih, dia langsung, oke Sam, terima kasih. Bahkan dia upload di story, thank you Samuel. Tiba-tiba perasaan jengkel, marah itu hilang seketika teman-teman. Ketika kita mau taat sama Tuhan, Tuhan akan bantu kita bereskan yang di dalam kita. Tapi ada kali ketiga, setelah itu masih berantem lagi. Kita berantem lagi dan terakhir Tuhan mau ngajari saya buat diskusi. Buat ngomong empat mata sama dia. Singkat cerita waktu itu pemberesan, dia marah-marah sama saya. Dan saya berkata, kamu tuh mau nyelesain masalah atau engkau tuh mau ngajak ribut? Kalau engkau cuma mau ngajak ribut, mau ngata-ngatain saya nggak ada waktu buat itu. Tapi kalau engkau mau kita ini damai, kita ini baik, ayo ngomong. Singkat cerita kita ngomong dan kita belajar sesuatu. Dan teman-teman tahu, sampai hari ini hubungan kita masih baik. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ke Jakarta, teman ini sambut saya, ajak saya makan, traktir saya. Saya diajari buat berdamai dengan musuh saya. Tapi tahukah teman-teman, sebelum saya pulang ke Indonesia hari itu, setelah saya berdamai 3 kali, teman satu ruangan saya yang lainnya berantem sama teman saya ini. Mereka berantem cukup parah sampai diem-dieman. Ya, mereka tidak mau ngomong, sebel-sebelan gitu, sengit-sengitan lah. Tapi Tuhan, ajaibnya Tuhan pakai saya buat jadi penengah, jadi perantara di antara teman saya yang jengkelin tadi sama teman saya yang lain. Saya dibuat jadi pembawa damai di sekitar saya. Permasalahannya ada dua teman-teman. Maukah kita ini didamaikan dengan musuh kita? Dan maukah kita ini mau jadi pembawa damai buat sekitar kita? Banyak orang sibuk mencari damai sehingga dia lupa buat menjadi pembawa damai. Natal hari ini, Natal yang berbeda karena kita harus berada di pandemi yang sampai hari ini masih kita terus doakan agar segera selesai. Kita nggak bisa ketemu langsung, kebaktian gereja yang biasanya ketemu langsung nggak bisa langsung, sekolah juga sama harus online. Tapi saya mau ajak teman-teman buat di tengah-tengah ketidakdamaian ini, mari kita ini jadi damai, jadi terang, dan jadi garam buat sekitar kita teman-teman. Apakah teman-teman mau didamaikan dan mau jadi pembawa damai buat sekitar teman-teman? Ada 3 poin, saya ulang lagi. Yang pertama, Tuhan beri damai, dia Raja damai, dia memberi damai di hidup kita. Ada 3 hal, damai dengan Tuhan, damai dengan diri kita sendiri, dan damai dengan sesama kita. Dan terakhir, maukah kita jadi pembawa damai buat orang-orang di sekitar kita? Saya ajak buat teman-teman sekalian, buat jadi pembawa damai di Natal ini. Engkau coba buat tanya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagi sesuatu ke orang-orang di sekitarmu, permen, makan, atau apapun itu. Mungkin kelihatannya sederhana dan tidak berarti. Tapi siapa tahu itu sangat berarti buat orang lain. Buat orang yang sedang kau beri. Dan itu maknanya luar biasa. Buat teman-teman yang belum terima Tuhan, saya ajak buat undang damai itu masuk dalam hidupmu. Panggil dia jadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Dan berdamai dengan dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biar Engkau yang berkati firman-Mu masuk ke sampai paling dalam di hati teman-teman SMP Terang Bangsa ini Tuhan. Hamba berdoa biar setiap kami bisa berdamai dengan Tuhan. Bisa terus punya hati yang mau bertobat. Yang mengundang Tuhan jadi Tuhan dan Raja dalam hidup setiap kami. Tapi juga kami jadi orang-orang yang mau berdamai dengan diri kami. Tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Dan ajari kami buat berdamai dengan masa lalu kami, dengan background kami, dengan keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Dan yang terakhir, ajari kami buat jadi pendamai. Jadi orang-orang yang mau berdamai dengan musuh kami dan menjadi pendamai di sekitar kami Tuhan. Ajari kami buat membawa damai bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Engkau yang meteraikan semuanya. Biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang terus beracara di setiap hidup dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang percaya berkata, amin. God bless you.
siswa-siswi sekalian dan juga orang tua. Kiranya Natal tahun ini adalah Natal tahun penuh mujizat. Damai sejahtera Tuhan ada pada setiap kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, pertolongannya hadir dalam hidup kita. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus ulang tahun ya? Oke, bener banget. Jadi Tuhan Yesus ulang tahun, kita patut merayakannya, kita patut bersuka cita. Dan buat siswa-siswi sekalian, jangan lewatkan ya. Setelah ini akan ada pengumuman untuk lomba video vlog yang terbaik ya. Jadi setelah ini tetap ya akan diumumkan untuk pemenang lombanya di Instagram SMPK Terang Bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. God bless you.